tema hari ini adalah SAAP. Hmm, siapa yang tahu ASAP? Ada yang tahu? Yang bahasa Inggrisnya apa? Siapa yang tahu? Aku segera akan pulang. Iya, bahasa Inggrisnya apa? ASAP. ASAP. As soon as possible. Oke. As soon as possible, ya. Sesegera mungkin. Nah, itu ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada orang yang tanya, tolong ya, barangnya cepat dikirim. Dia bisa jawab ASAP gitu. As soon possible, ya. As soon as possible. Nah, saudara, saya mengambil istilah itu dengan GPS program, karena GPS program ini adalah gerakan pulang surga. Maka kalau saudara bayangkan gerakan gairah pulang surga, ya. Gairah pulang surga, apa yang paling kental di dalam kata gairah pulang surga? Biasanya kalau mau pulang, apa yang paling mendominasi suasana hati? Siap-siap Pengen ketemu sama Persiapan. yang dari sana. sukacita, Tenang. Pengen ketemu. Kerinduan. Rindu. Kangen. Nah, belum Persiapan diri. apa lagi apa? Kalau pulang tuh, gairah pulang tuh apa yang paling dekat dengan itu? Gairah pulang. Kangen, Pak. Ya segera dong, kan gitu. Iya kan? Kalau gairah pulang tuh kan segera, kan gitu. Kalau misalnya udah beli tiket nih ya, kayaknya kalau waduh 3 hari aja kayaknya lama banget gitu. Katanya tiketnya nggak bisa dimajuin. Jadi pengen segera itu terjadi. Kekuatannya di segera. Nih gairah pulang. Pengen segera. Kalau orang dibilang gairah pulang tapi gini, misalnya ditanyain gini, pulangnya kapan gitu? Tanggal 3, ini misalnya tanggal 1 ya. Kan tanggal 1 hari ini nih. Pulangnya kapan? Tanggal 3. Terus ditanya misalnya tanggal 3 tuh pulangnya, ini hari ini tanggal 1. Terus ditanya, "Kapan nih balik ke sini?" gitu. Dia jawabnya gini, "Ya kalau jadi sih tanggal 3." Gitu kan? Dia nggak bergairah kan? Gitu. Tapi beda banget kalau orang ditanya, "Kapan nih pulang ke sini?" Dia jawab begini kan. "Iya nih masih lama nih, aduh tanggal 3. Pengen pulang gitu, pengen cepat pulang. Pengen cepat segera." Nah, saudara, gairah dikaitkan dengan kata segera itu sangat mempengaruhi suasana batin saudara. Ini kalau kita bilang pulang ke rumah Bapak, ada nggak saudara yang pengen segera? Kalau jawabannya tidak, saudara sedang dipertanyakan. Pasti semua kejebak dengan kata-kata itu. Termasuk saya. Coba saudara bilang, "Saya bergairah pulang." Terus dibilang segera. Waduh langsung. Gimana rasanya kan? Nah, ini sengaja nih saya angkat kata segera ini. Karena segera pulang itu pasti mempengaruhi banyak sekali dimensi di dalam cara kita memilih, cara kita membuat resolusi hidup itu loh. Coba kalau resolusi hidupnya pengen untuk memperbaiki kehidupan sehingga saya lebih makmur. Iya, boro-boro pulang itu namanya menetap di bumi. Ya kan? Resolusinya tidak terkait langsung dengan pulang. Betul tidak? Nah, saudara coba tangkap ya hari ini. Saya mau berbicara lebih dalam dengan bahwa memang gairah pulang itu harus
punya tendensius atau suasana batin segera. Karena saudara, kalaupun saudara pengen segera, Tuhan yang tentukan tuh jantung putus kapan. Nggak usah GR deh gitu. Nggak akan putus kalau nggak Tuhan putusin. 2 Samuel berkata, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Tuhan yang cabut nyawa orang. Bukan siapa-siapa yang lain. Bukan barang apa-apa. Tetapi kalau kita bilang pingin segera pulang, itu pasti mempengaruhi banget suasana batin yang pasti pengaruh terhadap segala sesuatu yang lain yang kita sedang jalani dalam hidup ini. Begitu saudara. Nah, tadi malam ya, saya sudah mengenai your past is past. Masa lalumu itu sudah berlalu. Dan sudah selesai. It's over. Sudah selesai. You mau bagaimana lagi? Waktu tidak bisa diulang. Nothing else. Tidak ada yang lain lagi. Dan satu kata yang lebih dalam dari itu adalah, itu bukan masa depanmu. Semua masa lalu saudara, keberhasilan saudara, pesta perayaan, aku masih ingat ya. Saya benar-benar masih ingat saudara. Saya itu saudara dari SD 6 tahun kan. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai saya lulus kuliah saudara, saya tidak pernah tidak juara 1. Jadi saudara bisa bayangkan selama 12 tahun SD, SMP, SMA, setiap upacara bendera gitu ya, pada saat masuk sekolah, itu langsung kan pembagian ranking kelas kan, ranking umum. Ya selalu saya yang nomor 1. Pada saat kuliah, ya, saya masih ingat itu. Saya punya tesis 3 bulan dan kemudian 15 menit dalam ruang sidang dan dapat A+. Dan saya menjadi lulusan terbaik. Lulus pertama di angkatan saya. Itu pesta kemenangan. But your past is past. It's over. Sudah selesai. Mungkin saudara bilang saya tidak punya cerita perayaan. Saya punya cerita kekelaman dan kehancuran. Sama saja. Mungkin terlalu berantakan kehidupanmu. Mungkin model hidup, model keluarga yang saudara impi-impikan itu tidak terjadi. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, your past is past. Itu sudah selesai. Itu sudah lewat. Waktu tidak bisa diulang lagi. Dan satu hal yang saya mau membuat deklarasi buat saudara. Orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yang memiliki identitas baru dalam Kristus. Bahwa masa lalumu itu tidak tentukan masa depan. Coba ulangi dengan saya. Masa lalu saya tidak tentukan masa depan saya. Ulang dengan saya. Masa lalu saya tidak tentukan masa depan saya. Masa lalu saya tidak menentukan masa depan saya. Diwakili sama Pak tadi ya. Oke, masa lalu saya tidak tentukan masa depan saya. Saudara, itulah identitasmu di dalam Kristus sebagai apa? New creation. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Apa sih arti dari semua itu? Saudara dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Jelas, Kolose 1 ayat 13. Saudara bisa catat itu, saudara bisa ulang itu. Saudara bisa bilang sama iblis, setan, penguasa, pemerintah, penghulu, roh-roh jahat. Kau berkata, aku telah dipindahkan oleh Allah dari kerajaan penguasa angkasa, yaitu kerajaan kegelapan, ke dalam kerajaan Kristus, yaitu Kristus yang sudah menang, yang hidup di dalam aku. It is not your future. Masa lalumu bukan lagi menentukan masa depanmu. Dan saudara, life must go on. Hidup harus terus berlangsung. Ketika nafas ini masih bisa ditarik, coba tarik nafasnya.
Tarik, keluarin, jangan tahan karena 12 menit saudara bisa lewat. Saudara tarik dan lepaskan, saudara rasakan betapa besarnya kemurahan Tuhan untuk saudara. Kalau saudara sudah pernah merasakan sesak napas, saudara pasti bisa pikir, waduh kalau nafas putus, begitu mengerikannya hidup itu. Tetapi saudara dan saya harus menghadapinya dengan senyum. Karena Wahyu 14:13 katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara harus bahagia kalau mati. Karena saudara tahu persis ketika engkau mati, engkau pindah ke dunia orang mati, ke Firdaus, dan engkau langsung dibangkitkan bersama dengan Kristus di sana, dengan jiwa dan rohmu. Life must go on. Hidup harus terus berlangsung. So, jadi, kalau hidup harus terus berlangsung, what next? Apa yang kemudian akan terjadi? Aku apakan semua waktu-waktu itu? Di kesempatan ini, saya mau mengundang saudara dengan satu statement yang clear. Fokuslah pada apa yang Tuhan mau ingin saudara lakukan. Fokuslah pada apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Karena keseluruhan kehidupan ini akan berakhir dengan keabadian. Saudara akan berakhir dengan keabadian. Apakah itu di dalam kemuliaan yang abadi atau di dalam kehinaan yang abadi. So, mati tidak berarti saudara lepas dari seluruh memori kehidupan. Yang terjadi adalah saudara akan menikmati apa yang saudara tabur di dalam semua memori kehidupan itu. If it is good in God's eyes, kalau itu baik berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan menikmatinya di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Tetapi kalau itu sampah di mata Tuhan, maka itu akan selama-lamanya ada di dalam kehinaan, yaitu lautan api dan belerang. Di sana ada kertak gigi, di mana ulat pun tidak akan mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara untuk deklarasikan bahwa di waktu sisa kehidupanku, aku mau fokus pada apa yang Tuhan mau aku lakukan. Ini akan menjadi fokus kita malam hari ini. God wants you to center your life around Him. Saudara nggak punya pilihan lain. Pilihan saudara dan saya hanya satu, yaitu memusatkan kehidupan saudara di sekitar Dia. Memusatkan kehidupan saudara di sekitar Dia. Itu artinya hanya Dia yang menjadi fokus hidup saudara. Hanya Dia yang saudara rindukan, hanya Dia yang saudara andalkan. Hanya Dia yang membuat saudara bangga. Saudara bangga memiliki Allah seperti Dia. Hanya itu, saudara. Kalau demikian, saya mau bertanya malam hari ini. Bagaimana saudara dapat sungguh-sungguh yakin bahwa saudara sungguh merindukan Allah? Bagaimana saudara yakin bahwa saudara sungguh-sungguh merindukan Dia? Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu menjagaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bagaimana kita sungguh bisa meyakinkan diri kita bahwa sungguh-sungguh merindukan Allah? Hanya ada satu jawaban yang mungkin. Hanya ada satu jawaban yang mungkin. Bagaimana saya dan saudara sungguh yakin bahwa saudara rindu Allah? Ujian yang paling mungkin adalah kalau saudara berkata, aku segera akan pulang. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Dengan Tuhan. Ini ujian batin. Negeri yang permai. Ini ujian hati. Semua selesai. Setiap hari perkarakan. Perkarakan setiap hari. Tiada yang ku nanti lagi, tidak ada yang kita apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, hingga di sisa hari tanda cinta dan kerinduanku. kita akan mengisinya dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara yang Asaf bin Berekhia bin Simea adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Dia menulis Mazmur 73 ayat 25. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia mengekspresikan bahwa hanya Dia yang dia ingini di surga. Bahkan ketika ada di bumi, hanya Dia, hanya Yahweh, hanya Yehova yang dia rindukan. Hanya Bapa di dalam kerajaan surga. Hanya memiliki satu agenda, satu orientasi, satu fokus. Nothing else, tidak ada yang lain. Yaitu hidup bagi tujuan Allah dalam diri saudara. Hidup membawa misi tujuan Allah di dalam hidup saya dan saudara.
Tetapi saya ingin membawa saudara kepada realitas kehidupan. Kalau ada di antara saudara yang merasa paling susah, paling malang hidupnya, dia justru adalah orang yang paling beruntung hari ini. Mengapa demikian? Hal ini akan membuka mata kita untuk menghayati betapa tragisnya hidup ini. Sehingga saudara, orientasi dan fokus kita menjadi tertuju kepada kehidupan yang akan datang dan tidak di sini. Bersukacitalah kalau engkau ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang Yakobus sempat tulis, ingatkan. Bukan berarti kalau engkau paling susah, paling malang hidupnya, engkau tidak beruntung. Justru terbalik. Di dalam keadaan itu orientasi dan fokus hidupmu akan pindah ke kehidupan yang akan. Betapa sulitnya menyadarkan saudara seseorang untuk bisa menghayati hal tersebut jika hidupnya dalam kenyamanan. Sulit sekali. Kalau saudara ingat orang muda yang kaya itu, wow. Dia mencari satu kenyamanan yang lain, yaitu penerimaan di mata Yesus. Tetapi ketika Yesus katakan, kalau engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan supaya engkau mendapat harta di surga, lalu mengikut aku. Maka dia pergi karena hartanya banyak sekali. Saudara, karena itu kita tidak perlu menyesali keadaan tersebut. Anda jangan merasa kurang bernilai karena saudara miskin. Karena tidak mempunyai pasangan, tidak punya pacar, karena tidak punya keturunan, karena tidak punya kedudukan, dan lain sebagainya. Saudara, hidup ini tidak lama. Tidak lama. Mazmur 91 katakan ya. Hidup manusia itu 70, kalau kuat 80. Dan kesukaannya adalah penderitaan, saudara. Kesukaran. Kita hendaknya tidak menilai sesuatu yang lain sebagai masalah yang besar, saudara. Jangan anggap masalah itu besar. Selain masalah kekekalan. Selain masalah hidup nanti. Selain masalah pulang ke surga. Ketika seseorang menjadikan suatu masalah menjadi masalah besar, sehingga fokus kepada kekekalannya, sehingga fokusnya terganggu kepada kekekalan, itu berarti masalah itu sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Makanya saudara, kalau saudara bertemu dengan orang, bercerita dengan orang, dan orang itu menceritakan masalahnya seolah-olah menumpuk di atas kepalanya, dia sebenarnya sedang terbelenggu oleh masalah itu, dan itu adalah berhala dalam hidupnya. Kalaupun saudara masalah itu akibat kesalahan, hidup saudara berantakan, hidup saudara hancur, ada sesuatu yang hilang dari hidup saudara karena tidak bisa diulang lagi, saudara. Saudara bisa dapat menyerahkan diri kepada Tuhan dan bersikap seperti Daud ketika ia harus menuai akibat kesalahannya. Saudara tahu itu. Ketika ia ada di dalam keadaan krisis dan kritis, dia berkata kepada Tuhan, kalaupun aku hancur di tanganmu. Di dalam keadaan yang krisis dan kritis, bahkan dia datang pada Tuhan. Pilihan terbaik. Saudara, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian sekarang ini, saudara harus memiliki fondasi yang kokoh untuk dapat bertahan, berjuang, dan meraih kemenangan. Merebut Stefanos sebagai tanda saudara menang melalui pertandingan iman. Apapun situasi sulit dan kesesakan yang saudara hadapi, jangan pernah keluar dari perjanjian baru, perjanjian Allah dengan saudara. Tuhan sedang menampih untuk mencari orang yang bersungguh hati dan hatinya melekat kepada Allah. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Saudara, baiklah kita seperti pemazmur, punya satu agenda dalam hidup. Saudara harus nekat dan membulatkan tekad, bukan hanya mencoba atau merancang. Saudara harus nekat, harus tekad untuk mempunyai satu agenda dalam hidup, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus.
agar saudara dilayakkan, dibuat berkenan menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Kristus. Saudara yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus Yesus dalam kemuliaannya. Saudara, menjadi anak-anak Allah itu berarti berkeberadaan seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Hidupmu serupa dengan Yesus. Kalau seseorang tidak mengikuti kebenaran Tuhan ini, dia pasti akan menyesal. Malam hari ini hamba sebagai pelanjut isi hati Bapa, saudara sampaikan berita ini kepada saudara. Mari saudara nekat dengan tekad yang kuat, satu agenda hidup saja dalam hidup saudara. Menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus, yang berkeberadaan seperti Yesus, serupa dengan Yesus melalui setiap kebenaran. Karena hanya di dalam Kristus saudara menemukan hidup yang berharga, bernilai tinggi, agung dan mulia. Saudara, apa yang lebih daripada itu? Itulah kenapa Mazmur mencatat bahwa berbahagialah, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Wahyu mencatat berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena sungguh ini yang dikatakan Roh. Mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan mereka akan menyertai mereka. Saudara yang dikasihi, kalau pemazmur Asaf berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di dalam firman Allah hidup, di dalam firman Allah yang hidup, dia berkata, dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan. Waduh saudara, di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan. Apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara? Coba uji batinmu, uji batinmu. Hari ini firman ini adalah penampi. Hari ini firman ini adalah Bapa yang bicara. What are you really aiming in your life? Apa yang sebenarnya saudara tuju dalam hidup? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang benar-benar your desire? Apa yang menjadi keinginan dalam hidupmu? Ya, di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Saudara, jadilah, punyalah, milikilah satu orientasi hidup. Pemazmur menemukan sikap yang menuntun dia kepada satu kemenangan, saudara. Apa itu? Di dalam hidup ini dengan segala persoalannya, yang terbaik bagi saudara adalah pusatkan kehidupan saudara pada Allah. Center your life around Him. Pusatkan hidup saya, saudara, pada Allah. Biarlah orang fasik menjadi makmur. Biarlah engkau lihat orang-orang menikmati dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jangan kau tergoda. Jangan hatimu luluh dengan semua kemewahan, semua kenikmatan dunia. Jangan. Biarlah orang fasik menjadi makmur. Tetapi biarlah pengharapan harta dan hidup saudara itu adalah Allah saja, yang senantiasa akan bersama dengan saudara, menuntun saudara dengan firman roh dan kuasanya. Inilah kenapa saudara harus tergabung dalam cell group. Saudara harus menemukan firman, saudara menemukan roh Allah, menemukan kuasanya. Saudara memerlukan orang tua rohani untuk dapat berpegang, untuk dapat berpaut kepadanya di dalam keadaan-keadaan saudara lemah. Milikilah apa yang Paulus katakan, satu orientasi hidup. Ketika dia di dalam aneka kekhawatiran, dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menjadi orientasi yang sempurna, saudara. Kalau seseorang masih dibelenggu oleh banyak kekhawatiran, itu karena dia masih punya banyak agenda pribadi. Mau ini, mau itu, mau sana, mau sini, mau macam-macam, saudara. Agenda pribadi saudara harus hapus. Kalau saudara ingin, saudara harus kumpulkan, buang ke samudra dalam. Jangan pernah mengizinkan satu lubang, satu jendela pun terbuka untuk itu. Agenda-agenda pribadi saudara harus hancurkan. Kalau agenda saudara adalah bagaimana menjadi anak Allah yang berstandar Yesus, yakinlah
Bapamu yang di surga akan melindungi engkau. Dia akan memelihara engkau. Perjalananmu akan beruntung, saudaraku. Saudara harus percaya ini. Harus percaya. Sungguh harus percaya. Ini firman dari Bapa. Percaya berarti berani bertindak, saudara. Ambil keputusan. Paksa diri untuk berubah. Walaupun kita tidak melihat, kita harus tetap percaya. Saudara kalau tahu tokoh-tokoh iman perjanjian lama, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Saudara, kalau mereka begitu berani menghadapi hidup yang tanpa urapan Roh Kudus. Saudara, hari ini ada Roh Allah yang hidup dalam saudara. Dia berbicara dengan tidak melalui perantara. He speak to you in personally. Dia bicara kepadamu secara pribadi. Dia anggap engkau anak dan dia adalah Bapa. Engkau tidak perlu apa-apapun dan siapapun. Kau bisa bicara dengan dia. Tuhan, aku mau hidupku hanya diisi oleh keinginan-keinginan Bapa. Saudara mestinya lebih berani daripada mereka orang-orang beriman sebelum Kristus datang, sebelum Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan ini bagi hamba, bagi saudara-saudaraku. Karena kami boleh memiliki keberanian untuk bertindak, ambil keputusan, memaksa diri kami untuk hanya melakukan satu orientasi dalam hidup ini. Saudara, jadi kalau seorang masih memiliki banyak keinginan, ya pasti gugur, pasti gagal. Artinya tidak mungkin menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Kita harus menanggalkan semua keinginan, kecuali keinginan menjadi anak Allah. Dengan demikian barulah bisa mengikuti apa yang Yesus katakan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara tidak perlu apa-apa dan tidak perlu siapa-siapa, karena Tuhan itu cukup untuk saudara. Tetapi banyak manusia di dunia ini yang merasa berhak memiliki keinginan sendiri. Orang yang merasa berhak memiliki keinginan adalah orang yang sombong, bermegah di atas kekuatan dan kekayaannya. Saudara telah dibeli dan sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Semua keinginan pribadi saudara ditanggalkan. Segala keinginan dan hasrat pribadi harus hanya diarahkan kepada satu agenda. Menjadi anak-anak Allah. Melakukan yang Allah mau. Melakukan yang Allah inginkan. Saudara, ada banyak penghalang. Ada banyak rintangan yang saudara akan lalui. Saya mencatat hal ini. Saudara, buat catatan ini. Lihat ini karena ini benar-benar menjadi penghalang. Ini akan menjadi jerat kalau saudara tidak mengawasinya. Penghalang utama saudara adalah keinginan pribadi dan perasaan tidak cukup. Sekarang tantangannya, apakah kita ingin mempunyai rasa cukup dan mematikan semua keinginan, kecuali keinginan untuk serupa dengan Yesus. Ini bukan fantasi saudara. Ketika saudara mendengar saya berkata serupa dengan Yesus, saudara sebenarnya bukan sesuatu yang tidak nyata. Ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan yang saudara mau, maka sebenarnya saudara sedang menuju pada satu perjalanan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara harus memiliki prinsip ini. Aku segera akan pulang. Segera. Jadi kesegeraan ini saudara membuat saudara tidak punya waktu untuk keinginan-keinginan pribadi. Saudara tidak punya waktu untuk urusin hal-hal yang terkait dengan menumpuk segala sesuatu di dunia ini. Ketika saudara bilang, aku akan segera pulang, aku segera akan pulang, maka saudara akan memiliki mentalitas rohani yang luar biasa. Memang saudara pasti tidak ingin mati konyol. Pasti. Saudara harus mati berharga, bernilai tinggi dan mulia sebagai anak Allah. Dunia hari ini saudara mengalami kemerosotan dalam segala aspek. Kalau saudara berprinsip SAP, aku segera akan pulang, maka semua yang ada pada diri saudara
hanya untuk keinginan Allah di surga. Bukan untuk keinginan diri sendiri. Saudara bisa ingat, kalau saudara sedang ingin pulang, apa yang saudara sedang perkarakan? Ya, ini bagus nih. Ya, kalau saudara sudah segera ingin pulang, apa kira-kira yang saudara ada, apa yang menguasai saudara, apa yang ada di benak saudara pada saat ingin segera pulang? Siap-siap. Siap-siap segera. Ini benar-benar segera. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Dalam waktu siap-siap itu apa yang ada dalam pikiran saudara? Ini biasanya yang traveling tahu nih. Menyiapkan perbekalan. Menyiapkan perbekalan. Perbekalan untuk saudara atau perbekalan untuk orang yang dituju? Ini juga bisa. Perbekalan menuju ke rumah. Perbekalan menuju ke rumah. Betul sekali. Apa yang menjadi perbekalan menuju ke rumah? Apa yang jadi bekal? Apa yang saudara bawa? Ini sudah terjawab ya. Apa yang menguasai saudara waktu segera mau pulang? Pasti saudara ingin membawa sesuatu. Saudara ingin membuat sesuatu orang yang saudara jumpai menjadi apa? Menjadi bersukacita. Aku biasa ketemu orang. Banyak ketemu orang. Saya banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang. Biasanya kalau mau pulang, dia selalu bilang, "Pak, oleh-oleh. Oleh-oleh Jakarta." Mereka biasa begitu. Bahkan biasanya bukan pada saat mau pulang saja, saudara. Biasanya pada saat saudara ya, memang artinya dia ingin pulang dan dia ingat orang yang dituju pada saat pulang itu. Saudara, kita memang punya gairah untuk pulang. Kita pingin segera pulang. Tapi saudara harus pulang dengan berharga, bernilai tinggi. Saudara harus pulang dengan kemuliaan dan keagungan sebagai anak-anak Allah. Pulang memang satu perkara. Segera pulang satu perkara juga. Tetapi saudara pasti bisa dan mungkin pernah mengalami dan bayangkan ketika saudara sampai sudah peluk-pelukan karena memang kangen. Setelah itu dia bilang, dia lihat tangan saudara kiri kanan. Saudara cuma bawa tas kecil. Hati sudah mulai dingin. Kecuali saudara bilang koper besar masih ada di luar. Itu jadi beda kan? Sangat berbeda. Saudara bisa bayangkan apa yang saya bilang ini? Saudara bisa pulang. Tapi saya ingat Yesus berkata kepada orang yang ada di dalam pesta. Saudara, saya ulang kata-kata ini. Saya sedang menggumuli firman Tuhan ini. Ada seorang yang masuk ke dalam ruang pesta. Dan Yesus menjumpai dia dan berkata, "Hei, engkau tidak pakai pakaian pesta. Kenapa kau ada di sini?" Dan segera saudara, dia memanggil pelayan. Dan dia katakan, ikat dia. Supaya dia tidak pantas di sini. Dia harus keluar dari sini. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada saya dalam ayat itu. Bahwa kita boleh saja pulang. Bahkan segera pingin pulang. Tapi saudara kalau tidak pakai pakaian pesta, saudara disuruh keluar dari ruang pesta. Dan pakaian itu adalah kain lenan halus, pakaian putih, yang adalah perbuatan yang berharga, bernilai tinggi dan mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghalang utama ini saudara harus ingat. Keinginan pribadi, perasaan tidak cukup, dan tidak percaya. Agenda saudara bisa rusak karena keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga terus mencari. Ya, terus mencari tanpa lelah. Ingin selalu mendapat. Ingin selalu kenyamanan dan ketenangan. Biasanya orang-orang asuransi yang telepon saya ini. "Pak, Bapak tahu kalau Bapak besok meninggal?" Saya dalam hati, inilah penginjilan yang kutunggu-tunggu. Ketika dia datang dan bilang, "Saudara, Bapak tahu kalau Bapak mati besok?" Bapak meninggalkan keluarga. Dan mereka hidup mungkin hanya 2-3 tahun dari tabungan Bapak. Dan kemudian mereka miskin melarat. Bapak tahu itu? Saya bilang,
Saudara ada di ujung jurang sebelah sana dan saya ada di sebelah sini. Saudara tahu kalau saya bilang, saudara tahu kalau saya mati, saya langsung ada di tempat nyaman. Dan saudara tahu kalau saya mati, setiap firman yang hidup yang aku tinggalkan kepada setiap orang-orang yang saya kasih, itu akan berbicara dalam hidupnya. Dan itu akan menjadi masa depan dalam hidupnya. Tidak mereka kekurangan karena mereka dipelihara oleh firman yang hidup itu. Engkau tahu itu? Dia bilang, saya tahu Pak. Terus dia bilang, iya tapi ini saya cari makan Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya cari makanan saya kasih makanan rohani supaya kamu bisa semakin kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Saya bilang, Tuhan berkati juga. Kita bisa PA kalau kau mau. Kita bisa cell group bahkan kalau kau mau. Saudara, hanya memiliki satu agenda, satu orientasi, satu fokus. Hidup bagi tujuan Allah di dalam diri saudara. Jangan miliki yang lain saudara. Sekarang pertanyaannya bagi kita malam hari ini. Bagaimana menemukan tujuan Allah dalam hidup saudara? How to get into the God's target in your life. Bagaimana caranya? Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana kerajaan maupun pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apapun yang saudara pikir, itu mengenai Tuhan. Tujuan Allah dalam diri Anda jauh lebih besar dari kepuasan pribadi, ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan Anda sendiri. Itu jauh lebih besar dari keluarga, karir, bahkan impian dan ambisi Anda yang paling gila sekalipun. Say one of them. Coba sebutkan satu saja kepada saya. Tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara jauh lebih besar dari semua itu. Saya kadang tergelitik ya. Kalau ada orang yang pasang status, keluargaku segala-galanya. Saya bilang, aduh, kematian itu nggak kenal tua, nggak kenal sakit. Kalau ada saudaramu yang mati, hancur hidupmu kalau begitu. Kau harus jadikan Tuhan saja yang menjadi tujuan. Tidak boleh yang lain. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di bumi ini. Why am I here in this earth? Kenapa saya harus ada di bumi ini? Saudara harus selalu memulainya dengan Tuhan. Karena oleh Dia dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. How great that. Betapa agung itu. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun, saudara. Itu karena biasanya mereka memulai pada titik awal yang keliru, yaitu apa? Diri mereka sendiri. Mereka mau capai tujuan dengan beranjak dari apa yang mereka mau. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri mereka sendiri. Seperti, ingin menjadi apakah aku kelak? Waktu mereka definisikan tujuan, mereka bilang, aku mau jadi apa ya nanti? Apa yang harus aku lakukan dengan hidupku supaya aku makmur, supaya aku sukses? Apakah sasaranku, impianku? Apakah masa depanku? Saudara, memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup saudara. Tidak akan pernah. Karena Alkitab berkata, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Hanya kalau berasal dari Dia, bermuara di dalam Dia, di sanalah tujuan hidup saudara bisa temukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Mungkin di dalam buku, film, seminar populer, ya. Anda tidak akan menemukan arti kehidupan Anda dengan melihat ke dalam diri sendiri. Dengan beranjak atau bermula dari diri sendiri. Mungkin Anda telah mencobanya, ya. Ada
saran-saran dari seminar-seminar motivator. Bukan Anda yang menciptakan diri Anda. Jadi tidak mungkin Anda dapat menemukan untuk apa Anda diciptakan. Ya, jika saudara tahu ini ya. Ya, ada penemuan yang belum pernah Anda lihat ya, Anda tidak akan tahu tujuannya, ya. Dan penemuan itu sendiri tidak akan dapat memberi tahukan Anda juga, nggak bisa. Kecuali apa? Sang yang menemukan, yang menciptakannya. Atau kalau dia sudah mati, dia kasih buku panduan. Dari sanalah saudara tahu. Kalau saudara diciptakan oleh dia dan untuk dia, saudara harus tanya kepada dia. Di dalam rohmu, Allah itu hadir di dalam engkau. Dan melalui bukunya, melalui Alkitab, yaitu firman-Nya, kau bisa bertanya mengenai apa tujuan atau apa misi Allah di dalam hidupku. Sehingga aku tidak lagi menuruti keinginan-keinginan diriku yang membawa aku kepada kehinaan yang kekal. Ya, banyak rekomendasi yang dapat diprediksi untuk menemukan tujuan kehidupan Anda. Ya, melalui buku, seminar, motivator. Seperti ini, saudara ya. Pertimbangkan impian-impian Anda. Perjelaslah nilai-nilai Anda. Mungkin saudara dapatkan di buku-buku. Sasaran-sasaran Anda saudara harus tetapkan. Dengan sasaran yang setinggi langit. Dan raihlah sasaran itu. Disiplinlah. Percayalah Anda dapat mencapainya. Libatkan orang lain, jangan pernah menyerah. Ya, ada di sana semua. Tentu saja rekomendasi-rekomendasi itu sering membuat saudara berhasil. Ya, Anda biasanya berhasil meraih sasaran itu. Ya, jika Anda berkonsentrasi penuh, ya, disiplin, betul. Tetapi saudara, menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup Anda itu sama sekali tidak sama dengan ini. Tidak sama. Anda dapat mencapai semua sasaran pribadi, menjadi sukses luar biasa dengan standar dunia, tetapi masih tidak menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Anda memerlukan lebih dari sekedar rekomendasi, motivasi, dan cara-cara orang menolong diri sendiri untuk dapat mencapai tujuan, menemukan tujuan Allah dalam diri saudara. Bagaimana Anda dapat menemukan tujuan Allah di dalam diri saudara? Ada dua paling tidak yang saya. Ada orang yang spekulasi. Ya, inilah yang dipilih kebanyakan orang. Mereka menebak, menduga, berteori, mencoba-coba. Ketika orang berkata, aku selalu menganggap bahwa hidup adalah ini. Maka mereka maksudkan adalah inilah anggapan yang terbaik. Sebenarnya itu adalah perkiraan. Itu adalah muncul dari diri mereka sendiri. Dan saudara, selama ribuan tahun, para filsuf yang hebat telah membicarakan dan berspekulasi tentang arti hidup. Tetapi ketika dihadapkan pada penentuan tujuan hidup, bahkan filsuf yang paling bijaksana pun hanya dapat menebak, saudara. Tidak ada kepastian. Tetapi puji Tuhan, saudara, di dalam Kristus memiliki jati diri yang baru. Saudara tidak spekulasi. Ada wahyu yang Tuhan berikan pada kita. Saudara dapat belajar apa yang disingkapkan Tuhan tentang hidup itu di dalam firman-Nya. Untuk itulah saudara harus berdoa, membaca firman, mendalami firman, ikut Zoom, cari kebenaran dimanapun, supaya saudara dapat menemukan tujuan Allah di dalam hidup saudara. Cara termudah untuk menemukan tujuan dari semua penemuan adalah bertanya kepada sang penemu atau sang pencipta. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup Anda. Bertanyalah kepada Tuhan. Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu dan untuk Dia diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16. Dan sebelum Anda memahami itu, saudara ingat kata-kata ini. Hidup tidak akan ada artinya. Seperti uap di pagi hari yang sebentar saja melayang lenyap. Hidup itu rentan. Hidup itu di dalam kendali Tuhan. Kalau saudara tidak menyerahkan pimpinan kepada tangannya, Dia sebagai pemilik hidupmu, hidup tidak akan pernah ada artinya.
secantik apapun kau mewarnainya, seindah apapun kau merendahnya, tetaplah menjadi sampah. Karena satu hari nanti itu menjadi tubuh yang mati, busuk dan ditinggalkan oleh orang. Mana ada di antara saudara yang mau menyimpan, sekalipun itu orang tua, bapak atau ibu atau anak saudara, sudah mati dan tinggalkan di dalam kamar, di dalam ruangan 1 bulan, 1 tahun. Tidak ada. Semuanya sudah busuk, saudara. Tidak ada orang yang menyimpan barang busuk. Tetapi kalau hidup saudara memiliki tujuan Allah di dalam dirimu, maka engkau akan mendapatkan satu hal yang berharga, bernilai tinggi, agung dan mulia. Engkau bawa pulang. Hidup menjadi berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bukanlah sekadar titik awal untuk kehidupan Anda. Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Untuk menemukan tujuan hidup, Anda harus kembali kepada firman-Nya, bukan kepada hikmat dunia. Anda harus membangun kehidupan di atas kebenaran kekal, bukan psikologi populer, motivasi sukses, atau kisah yang memberi inspirasi. Makanya kalau orang tanya saya, Pak, sharing dong kesaksian menjadi berkat bagian, saya bilang, saya sedang mengkhianati Tuhan kalau saya melakukan itu. Kalaupun saya kesaksian, saudara, itu pasti saya selalu berhati-hati dan saya selalu mengangkat tinggi kekekalan firman yang hidup itu di atasnya, dan saya selalu mengakhiri dengan bahwa itu semua sampah dalam hidup saya. Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Saudara, milikilah identitas baru dalam Kristus. Karena di dalam Dialah saudara mendapat bagian yang dijanjikan itu. Wow. Bagian itu bukan hanya nanti di sana, tapi ketika saudara ada di sini, engkau sudah mendapat upah itu. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Allah sudah merancang saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Anda menemukan identitas dan tujuan Anda melalui hubungan dengan Kristus. Di dalam Dialah saudara menemukan. Di luar itu tidak. Saudara, saya bukan berkata-kata dengan kepala kosong. Saya sengaja selalu cerita bahwa saya mencapai prestasi-prestasi di dalam sekolah, dalam kuliah, saudara. Saya juara siswa teladan, juara fisika, matematika. Saya juara internasional matematik olimpik. Tetapi saya tahu bahwa itu tidak pernah membawa saya menemukan jati diri saya di dalam Kristus. Jati diri saya yang baru tidak pernah ada. Tidak menemukan di sana. Tetapi ketika saya bertemu dengan Kristus, saya memiliki identitas yang baru. Bahkan saya bisa percaya diri tanpa ada alasan-alasan duniawi yang dapat saya bawa, saudara. Ada fearless confidence. Ada keyakinan tanpa rasa takut. Karena ada identitas baru di dalam Kristus. Saudara, ini kata-kata yang sangat menarik. Tuhan telah memikirkan Anda jauh sebelum Anda ada. Wow. Ini luar biasa. Saudara, mungkin orang tuamu memikirkan engkau ketika engkau jadi janin di dalam perutnya. Bahkan mungkin itu mama ya. Tapi bapak mungkin setelah kau keluar jadi bayi. Mungkin saudara-saudaramu hanya menganggap engkau ketika engkau sudah tidak bayi lagi. Engkau sudah SD kelas 3 yang mungkin sudah bisa diajak ngobrol. Tetapi Tuhan memikirkan engkau sebelum engkau ada. Saudara, betapa tidak saudara harus melabuhkan pikiran saudara kembali kepada Dia. Tujuan Allah untuk kehidupan Anda telah ada sebelum dunia dijadikan. Ia telah merancang sebelum Anda ada. Tanpa masukan Anda loh, tanpa input Anda loh, tanpa usaha Anda apalagi. Anda boleh saja memilih karir, pasangan hidup, hobi, dan banyak bagian lain dalam hidup Anda yang bisa saudara putuskan, tetapi Anda tidak dapat memilih tujuan Anda. Saudara harus kembali kepada Sang Pemilik kehidupan.
Tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar. Tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar. Dan menyangkut apa saudara? Ada langit yang baru dan bumi yang baru di mana Anda akan menjalani kehidupan bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal. Saudara harus menjadikan ini menjadi fantasi kehidupan. Menjadi obsesi, menjadi antusias dalam hidup. Bayangkan itu. Mungkin Anda merasa seperti berada dalam kegelapan tentang tujuan hidup Anda. Mungkin. Tapi malam hari ini saya mau katakan, selamat. Anda sekarang mulai berjalan ke dalam terang. Ada pertanyaan yang saudara dan saya perlu renungkan malam hari ini. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Benar Tuhan. Kami rindu. Negeri yang permai. Aku rindu ketemu dengan semua saling menunggu. Aku harus menumbuhkan itu. Aku harus. Tiada yang ku nanti Supaya lagi, tidak ada lagi apapun di bumi ini. Rindu supaya hatiku tidak ada lagi yang mengikat ke sana. kami di sisa kalau kami harus hari-hariku ada apa sih? berbuah-buah Kami bagimu, mau berbuah-buah. tanda cinta dan kerinduanku. Haleluya. Kami mau berbuah-buah bagimu. Ambil waktu ini untuk merenungkan apa yang Tuhan ingin menjadi tujuannya di dalam hidup saya dan saudara. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tuhan, di sisa hidup kami, di waktu yang Tuhan boleh izinkan kami boleh punya, kami tahu hidup di dunia ini pasti tidak akan lama. Tidak akan lama. Kami ingat kemarin kami baru saja menyelesaikan sekolah dasar. Kami baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama atas. Mungkin di antara kami baru saja selesaikan kuliah. Mungkin kami baru saja selesaikan pekerjaan kami, pelayanan kami. Mungkin kami baru saja selesai, kami pensiun Tuhan. Kami lihat hidup ini begitu singkat. Kami mau supaya di sisa waktu yang Tuhan beri ini, kami menemukan tujuan Allah di dalam hidup kami. Yaitu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki nilai tinggi, berharga, agung dan mulia di hadapan-Mu. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh berkata malam hari ini, aku rindu, aku mengasihi Tuhan, maka ini yang engkau harus lakukan. Kau harus mengisi hari-harimu dengan semua apa yang Tuhan mau. Menjadikan hidupmu di dalam identitas yang baru dalam Kristus. Yaitu memiliki harga yang tinggi. Memiliki nilai-nilai hidup yang tinggi. Berharga dan mulia dan agung di hadapannya. Sehingga ketika engkau meninggalkan dunia ini, pantaslah kata-kata pemazmur itu dipajang di setiap lembar papan-papan selamat, yaitu di setiap pitah-pitah yang ditempelkan di setiap petih mati, yaitu berharga di mata Tuhan orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berakhir
Kita sudah berada di ujung acara ini. Saya rindu membawa saudara ke dalam satu perenungan. Ambil satu resolusi baru dalam hidupmu. Ini 2 hari yang kita selesai di sini. Di minggu ini. Jangan pernah lewatkan. Ketika engkau berkata, aku bergairah untuk pulang ke surga. Tanamkan mentalitas ini. Bahwa engkau harus segera akan pulang. Dan ketika engkau merasa segera akan pulang, maka ingat ini. Jangan pernah lagi menaruh semua keinginan-keinginan pribadi itu. Gantikan itu hanya dengan keinginan Tuhan. Tujuan-tujuan Tuhan dalam dirimu. Jangan pernah lagi menggunakan mentalitas yang tidak pernah cukup dalam hidup ini. Sehingga kau terus mencarinya. Dan tidak pernah puas dengan segala sesuatu itu. Jadikanlah ini menjadi kata akhir di dalam hidupmu. Seperti Asaf yang hidup pada zaman Raja Daud. Dia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Hanya engkau yang kuingini di surga. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapa di dalam kerajaan surga, engkau melihat setiap anak-anakmu. Engkau yang menguji batin, engkau yang menyelami setiap hati kami. Ini kami yang mau memiliki ikrar yang baru di dalam hidup ini. Kami mau memulai di dalam Kristus. Dengan identitas baru di dalam Kristus, kami mau menemukan seluruh kekayaan Allah. Melalui setiap tujuan-tujuan dan misi Allah di dalam hidup kami. Kami mau masuk di dalam sel group. Bertanya kepada teman, bertanya kepada orang tua rohani kami. Kira-kira apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kami. Kami mau memaksa diri kami untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Bangun pagi, menemui Tuhan, dan membaca firman-Mu menjadi kesukaan kami. Karena kami tahu itu perkara-perkara yang mahal, yang akan bertahan sampai kami pulang. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami mau bilang, hanya Engkau yang kami miliki. Tidak ada yang kami punyai yang lain. Saat kami pulang, kami bisa berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Hanya Engkau yang kami miliki. Tidak ada yang lain. Kami tidak sempat, tidak mampu menyebut yang lain. Kami hanya mau bilang, Tuhan, Engkau yang kumiliki selama aku ada di bumi. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Itu akan menghapus seluruh penderitaan kami, seluruh kegetiran sakit kami, bahkan himpitan di dalam kesendirian, kesunyian, kekelaman hidup kami. Karena kami percaya bahwa satu hari nanti kami akan berjumpa dengan Bapa kami, Allah kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami akan berjumpa di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh aku dengar, boleh berbicara melalui hamba-Mu ini. Meteraikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Mereka sedang lapar dan haus. Mereka sedang rindu Tuhan. Mereka sedang rindu dipeluk oleh kasih-Mu. Peluklah mereka sekarang. Peluklah mereka sekarang Tuhan. Jamah mereka. Mereka jauh. Hamba tidak punya jangkauan yang jauh. Tapi aku percaya Engkau hadir bersama dengan seluruh roh-Mu, malaikat-Mu. Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka. Kuatkan hati mereka. Beri mereka keberanian untuk berangkat malam hari ini dengan resolusi baru itu. Percayalah saudaraku, Bapa yang baik itu
Dia akan memelihara perjalanan. Jangan takut. Jangan pernah takut. Karena Allah berjanji, Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan boleh engkau angkat tangan sekarang. Aku mau berdoa. Setiap tempat engkau berada, angkat tanganmu. Bapa, aku mau berdoa untuk mereka. Aku mau mengucapkan berkat kepada Israel. Berkat untuk mereka juga malam hari ini. Angkat tanganmu tinggi. Tuhan melihat angkat tangan-tangan yang terangkat. Kepada Israel berkat-berkat ini disampaikan. Kepada engkau juga berkat-berkat ini di dalam Yesus Kristus sampai kepadamu. Allah mengasihi engkau dan memberkati engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Mulai malam hari ini, engkau akan melangkah di dalam berkat Tuhan. Keluar masukmu akan dipelihara oleh Tuhan. Malapetaka, kesulitan, kesusahan, bahkan segala sakit penyakit akan dijauhkan dari perjalanan hidupmu. Ketika engkau menjaga kekudusan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka engkau akan dijaga dari setiap malapetaka dan segala murka Allah tidak akan menimpa hidupmu. Sampai kepada engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan dibawanya naik. Engkau akan dibawanya naik. Dan apa yang engkau pegang di dalam kekudusan akan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam identitas baru di dalam Kristus malam hari ini, terimalah berkat-Nya. Terimalah di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang sedang berbeban berat diangkat bebanmu malam hari ini. Engkau akan diberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Dan mulai malam hari ini engkau mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Hamba berdoa Bapa di dalam kerajaan surga, penuhilah mereka dengan pengurapan yang baru. Biarlah piala mereka penuh melimpah dengan kebajikan dan kemurahan. Sampai kami berjumpa dengan engkau di atas awan-awan, bersama dengan engkau di dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya, katakan haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Terima janji Allah.